Hai, welcome to Vibrant Talk. Kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang disebut dengan People of Vibrant. Bersama saya, Devina dan Lady Natalia. Hari ini kita kedatangan seorang teman baru yang profesinya sangat menarik banget nih. Nanti kita tanya-tanya ya. Yuk kita sambut Yohana Lita. Halo. Makasih audiensnya banyak banget ini. Oke, panggilnya apa nih? Yohana. Yohana, oke. Yes. Aku nggak biasa panggil Yohana. Oke, Yohana boleh memperkenalkan diri dulu nggak? Backgroundnya mungkin. Ya, atau... boleh. Halo, nama aku Yohana Lita. Aku di sini diundang oleh Mbak Lady dan Mbak Devina untuk kita membicarakan soal money and trauma. Aku dan di sini juga ada partnerku yang nggak kelihatan di kamera, namanya Debbie. Kita dari Meta Jiwa Transpersonal Analis dan Terapis. Kita akan ngobrol lebih banyak hari ini soal trauma dan money. Thank you for coming ya. Thank you sudah diundang. Jauh-jauh dari Cibubur. Iya. Nah ini topik ini sangat menarik. Maksudnya jarang banget dibicarakan. Itu adalah traumatis dan uangnya. Ya. Oke. Dengan kebiasaan uang seseorang. Kebiasaan uang ini topik yang menarik. Jadi kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental atau jiwa tuh mungkin kan udah sering. Tapi relate ke uang nih, relate-nya gimana sih? Yeah. Nah, mungkin tadi kan Mbak Yohana dan Mbak Debbie kan tergabung di Meta Jiwa Transpersonal. Mungkin bisa dijelasin itu dulu nggak sih Mbak Yohana? Itu apa sih sebenarnya? Boleh. Jadi Meta Jiwa sendiri kita bergerak di bidang depth psychology. Kita terutama menggunakan depth psychology itu kita menggunakan Jungian style of psychology. Jadi kita memang bergerak di transpersonal psyche dan soma gitu loh. Jadi apa sih kerjaan kita nih, apaan sih gitu. Kita berpegangan pada Jungian dan transpersonal itu adalah kita memahami trauma seseorang untuk kemudian membantu mereka bagaimana mereka menjadi utuh kembali gitu loh. Jadi sebenarnya kita sebagai soul analyst juga gitu ya. Orang menyebutnya itu soul analyst karena kenapa? Karena kita membantu seseorang untuk mapping alam bawah sadar mereka gitu loh, untuk mengenali trauma-trauma mereka gitu. Wow, itu sih istilah soul analyst itu kayak gue sampai soul analyst. Oke. Berarti dalam handle klien tuh biasanya apa sih masalah yang mereka bawa tuh kebanyakan tuh? Banyak banget Mbak Lady yang datang ke kita tuh biasanya range-nya tuh bisa jadi dari identity crisis di mana mereka udah nggak mengenali value mereka sendiri gitu loh. Kayak pertanyaan aku nih siapa itu adalah pertanyaan yang paling sering muncul gitu di terapi di awal gitu. Serius? Ya, jadi di saat mereka udah disorientasi ego conscious gitu ya. Jadi ego kesadaran mereka sudah mengalami disorientasi. Jadi sudah tidak mengenali lagi, oh aku punya pekerjaan ini apakah memang karena aku suka atau karena tuntutan atau karena memang harus, atau aku bekerja di sini kok rasanya gajinya oke, posisinya oke, tapi I don't feel fulfilled gitu dengan pekerjaan ini. Itu juga salah satu bentuk disorientasi. Meaning jiwa mereka gitu, alam bawah sadar mereka sudah mengingatkan this is not your way loh, this is not your life purpose sebenarnya. You have to go the other way and find your life purpose. Ada juga yang datang ke kita relationship issue, dan yang paling banyak datang ke kita adalah money issue. Oh, justru money issue ya? Money issue. Jadi sebenarnya money itu kan isu yang cukup sensitif untuk dibicarakan. Orang Indonesia tuh nggak mudah berbicara dengan terbuka gitu loh. Pertanyaan, lo gaji lo berapa sih? Yeah. Itu adalah sesuatu yang tabu gitu kan. Jadi pembicaraan tentang money dan angka yang berhubungan dengan money itu menjadi tabu, sehingga banyak orang yang kadang nggak ngerti mesti ngomong ke siapa. Di saat mereka, gue mau belanja tapi kok susah banget untuk spending untuk diri sendiri ya. Tapi untuk orang lain, I can be very royal gitu loh. Atau aku tuh susah banget saving. Kenapa ya gitu loh. Jadi understanding itu akhirnya mereka banyak yang datang ke kita tuh mengenai itu gitu. Jadi range-nya tuh banyak banget. Ada yang anak muda, ada yang memang pasangan, suami istri, ada yang bahkan professionals yang memang kelihatannya sukses gitu ya. Tapi ternyata they have money issue gitu. Itu yang banyak orang nggak pahami gitu, nggak sadar. Tapi berarti biasanya mereka datang ke Meta Jiwa itu nggak tahu kenapa, cuman feeling nggak enak aja gitu. Yes. Cuman nanti dari Meta Jiwa bantu mengarahkan atau mengekstrak gitu kali ya. Ya betul.
aku mau nanya sedikit lagi sih. Tadi kan bicara tentang mereka tuh datang karena mereka nggak mengenali diri sendiri. Ada nggak sih maksudnya contoh? Kadang-kadang kayak kita juga suka mikir, memang gue ini harusnya kayak gimana sih gitu. Ada nggak contoh simple gitu bahwa kita itu harus mengenali diri kita tuh kayak gimana sih? Jadi gini, kalau misalnya kita tanya seseorang, kalau aku tanya Mbak Lady deh gitu, Mbak Lady siapa sih? Oh, nama aku Lady Natalia. Iya betul. Oke. Kan kadang-kadang bingung ya. Ya, who are you, Mbak? Oh, aku I do this for a living gitu loh. Oh, aku ibu. Oh, aku istri. Tapi di saat semua peran itu detach, who are you really? Jadi our practice adalah mempertanyakan who am I sampai ke titik di mana I have no clue who am I. Nah, itu ada contoh jawaban misalnya maksudnya meminjam dari klien yang Mbak Yohana yang sudah berhasil menemukan jawaban itu apa sih, misalnya oke, gue udah menemukan gue ini gitu. Ya. Maksudnya jawaban yang benar kali ya. Jawaban yang tidak perlu ke meta jiwa tuh, maksudnya yang benar tuh kayak gimana sih? I'm creative, I'm vibrant, aku suka bersosialisasi gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang I love dancing ya ternyata. I love singing. I love drawing. Tapi kenapa kok aku takut gambar ya? Gitu. So who am I itu really tentang who you really are gitu loh. Who you really are di saat value-value yang disematkan ke diri kita gitu. Kalau misalnya dari lahir udah dibaptis gitu, aku kan Katolik ya, jadi udah dibaptis. Oke, kalau Katolik ini nggak ada ini di dalam hidupku, gimana sih hubungan aku dengan Tuhan gitu. Hal seperti itu gitu. Jadi nggak ada bakunya. Jawaban yang benar adalah begini. Tapi sense-nya. Sense knowing yourself itu sudah pasti sangat berbeda dengan orang yang menjalankan profesi tanpa memahami who they really are gitu. Mereka paham kenapa aku memilih jalan ini, kenapa aku memutuskan ini. Dan itu akan sangat erat hubungannya dengan life purpose. Yes, gitu. Oke. Dalam ya. Oke, itu kan tadi itu. Nah, kalau misalnya nih, aku sedikit bahas ke yang tadi lagi ya. Misalnya apa sih yang misalnya nih, aku bertemu dengan teman gitu kan. Aku kan sering nanya goals gitu kan. Let's say, lu sebenarnya siapa sih gitu kan yang tadi. Berarti jawaban yang mengkhawatirkan dan harus dibantu oleh meta jiwa adalah yang kalau dia menjawabnya itu adalah yang dilabelin oleh orang gitu ya. Atau bisa jadi goals gue apa nih misalnya, goals lu apa sih? Pokoknya gue harus cari duit buat biayain orang tua gue, buat biayain ini gitu ya. Oke, biasanya kalau itu karena banyak klien meta jiwa terutama di Money yang seperti yang tadi kita bahas soal sandwich generation gitu, yang mereka partnya adalah itu. Tapi menjadi disorientasi, menjadi toxic buat mereka di saat mereka berpikir hanya itu peran mereka. Oh gitu. Padahal they so much more, mereka punya so much more gitu loh dari hanya peran itu aja gitu. Tapi di saat mereka berpikir bahwa peran mereka cuman itu yang bisa disorientasi mereka gitu, bisa menjauhkan mereka dari their true self gitu. Dalam. Nah, ini tadi ngebahas tentang siapa diri, goals. Nah, di Instagram kan kita sempat lihat itu ngebahas tentang mimpi ya. Oh ya. Nah, apakah emosi seseorang tuh bisa mempengaruhi mimpi? Menarik pertanyaannya. Sebenarnya mimpi itu memberikan petunjuk. Oh gitu. Karena kalau misalnya di Jawa ke nomor-nomor cantik. kalau di Jawa kan ada primbon ya. Benar. Kalau primbon itu kan dia very general gitu, general. Sebenarnya mimpi itu manfaatnya apa kita memahami mimpi? Jadi kalau kita punya satu emosi, banyak emosi yang kita tekan, biasanya keluar di mimpi. Misalnya aku marah nih sama Mbak Devina, aku nggak bisa ngomong, tapi di mimpi tuh keluarnya adalah aku mukulin Mbak Devina gitu, karena nggak mampu untuk mengekspresikan itu gitu. Jadi banyak banget emosi-emosi yang kita pendam itu keluar di mimpi. Jadi kita kadang kalau misalnya terapi kita ada yang namanya dream analysis ya, kita juga ada dream analysis and therapy. Itu kita juga memahami simbol. Jadi mimpi itu bukan hanya emosi yang keluar di situ. Tapi mimpi itu bisa memberikan trajektori kemana perjalanan, kalau kita bilangnya individuation journey.
kalau orang bilangnya healing journey gitu. Jadi kemana arahnya? Apa yang harus dia handle dulu nih? Misalnya, isu terhadap ibunya ternyata. Isu terhadap bapaknya ternyata. Isu terhadap dirinya sendiri ternyata. Gitu. Jadi itu keluar di mimpi. Mimpi punya banyak banget makna dan manfaat. Jadi bukan berarti kalau mimpi berantem sama orang itu bisa jadi dipendem karena itu, tapi bisa juga hal yang itu lagi kan, tergantung sama kondisi orang kan. Iya, bisa jadi itu mimpi kompensasi namanya. Nggak mampu nih menyampaikan marahnya di luar, keluarnya di mimpi nih. Gitu. Soalnya jujur kita tuh kadang lupa kan sama mimpi. Betul, betul. Nah itu pas bangun aja udah kayak gue tahu gue mimpi nih, tapi apa ya? Atau kadang-kadang gue pernah mimpi kayak dikejar zombie atau apa, bener-bener ngerasa nangisnya tuh kayak real banget gitu. Itu juga salah satu bentuk simbol ya. Itu salah satu bentuk simbol. Jadi kalau misalnya kita mimpi dikejar-kejar monster kah, dikejar-kejar sebuah situasi yang menakutkan gitu. Biasanya kita akan tanya, oke, what's happening in your life gitu. Yang rasanya mirip kayak begini. Dikejar deadline kah? Dikejar target kah? Dikejar KPR pinjol. Benar. Itu kan bentuknya menakutkan. Diasosiat dengan itu in real life ya. Wow. Dan kalau kita suka nggak inget mimpi atau inget tapi cuma dikit atau feel-nya aja doang, gitu. Itu bentuk defense. Karena di saat kita membedah isi mimpinya, isinya menyakitkan. Makanya alam sadar kita, gue lupa deh. Jadi biasanya kita sampai mengeluarkan jurnal memang khusus untuk mimpi. Itu kita sarankan dilakukan di pagi hari before you do anything. Kalau belum sempat nulis, at least di record. Dan kalau ada kan, kalau mimpinya pendek banget, gue nggak inget detailnya apa. Yang kita tanya, oke, rasanya apa? Yang paling dominan rasanya apa? Takut, takut. Apa yang lo takutkan ke belakang? Kenapa kira-kira takut ini muncul di dalam mimpi? Apa yang takut apa yang nggak bisa diekspresikan nih? Berarti kalau punya mimpi kayak gitu langsung hubungin Mbak Yohana. Silakan Mbak analisis. Mbak Yohana, kenapa ini aku? Oke, dan mimpi itu tiap orang bisa beda-beda ya. Maksudnya kan ada tuh simbol mimpi apakah kadang-kadang keluar di Google gitu lah. Kadang-kadang gue juga suka Google sih, mimpi dikejar hantu gitu, simbolnya apa, tapi ternyata bisa beda-beda. Bisa beda-beda, makanya mimpi itu atau simbol apapun itu kita harus tarik ke personal meaningnya dulu gitu. Jadi nggak bisa disamakan gitu. Jadi kalau kayak primbon kan mimpi giginya lepas gitu misalnya, ada artinya, maknanya kan, itu very general gitu. Belum tentu itu kondisinya. Gitu. Jadi misalnya mimpi banjir, bisa juga banjir berkat atau banjir yang beneran banjir, ya kan? Ya, jadi bisa banyak mungkin maknanya kurang lebih sama, tapi manifestasi bentuknya mungkin beda, penyebabnya mungkin beda gitu. Tapi itu bener sih, kayak gue dulu sering banget mimpi terbang. Gue bisa terbang, tapi sangat melelahkan. Terbang itu sangat melelahkan, tapi sangat melelahkan, dan itu berulang-ulang. Iya. Terus waktu gue pindah ke sini hilang. Nah kalau kayak gitu bisa ditanya sih Mbak, apa yang you did differently sehingga mimpi ini kok kayaknya gue memang mau kabur dari toxic relationship aja. Karena itu manusia terbang itu kan fantasi ya. Itu kan fantasi kan, in real life kan nggak ada manusia bisa terbang. Biasanya kalau fantasy dream ya biasanya tentang itu, tentang something yang kita nggak mampu untuk lakukan di reality, keluarnya di mimpinya itu. Apa tuh jawaban satu? Lumayan. Ya kan mungkin dulu mau terbang mencapai sesuatu kepentok apa, cuman kan tadi toxic relationship kan, which is mau fly away. Sampai sekarang tuh kayak dulu gue sering mimpi kayak gini, mungkin dulu gue memang mau melepaskan diri dari relationship itu gitu, mungkin itu versi gue sendiri lah. Oke, terus ini kalau kita ngomongin trauma, seberapa dalam sih, maksudnya kayak tadi kan sempat ngobrol-ngobrol, katanya bayi itu lahir ke dunia aja itu udah kayak bentuk dia mengalami trauma gitu. Terus mungkin ada intention dari orang tua yang mungkin anaknya dia menganggap anaknya itu ini bakal biayain gue nih pokoknya dana pensiun gue, investasi gue gitu kan. Jadi tanpa diucapkan pun ternyata bisa menyebabkan trauma. Seberapa besar trauma itu bisa berdampak ke kehidupan seorang? Dan maksudnya apakah ada trauma-trauma tertentu yang maksudnya lebih ke
kita kan lagi ngomongin soal money ya, ke money habit, apakah ada pattern misalnya, oh kalau trauma ini udah pasti ini gitu, ada nggak yang kayak gitu? Mungkin secara garis besar ada, cuman biasanya terlihat di luarnya sama, tapi ternyata underlying value-nya berbeda-beda gitu. Seberapa besar dampaknya sangat besar, terutama trauma-trauma yang tidak disadari terjadi. Kayak tadi aku ceritakan soal baby baru lahir aja itu sudah mengalami trauma. Baby lahir dan melihat mata dokter yang nggak friendly itu sudah trauma buat dia. Oh no. Baby lahir dan kita menyusui tapi kitanya depres, baby blues, itu sudah trauma buat dia. Karena disconnect. Karena baby itu dari saat dia di dalam kandungan sampai usia 5 bulan dia dalam fase simbiotik. Simbiotik itu apa? Dia merasa satu tubuh sama ibu. Jadi whatever the mother feels, the baby feels. Gitu. Jadi kalau ditanya trauma, kita manusia ada nggak yang nggak ada trauma? Sayangnya nggak ada gitu. Jadi disconnection dari baby itu sudah menyebabkan dia menarik pattern dalam hidupnya, sulit untuk connect dengan orang lain, sulit untuk dekat dengan orang lain mungkin gitu. Kalau misalnya hubungannya dengan money, biasanya sesimpel gini deh, sesimpel misalnya ibu lagi masak nih, ibu lagi masak, anaknya gambar-gambar, terus ditariklah baju ibu, bu lihat deh gambar aku, bentar deh, mama lagi masak, itu sudah rejection untuk anak. Walaupun mothernya nggak punya intensi untuk reject, of course ya gitu. Tapi itu sudah bentuk rejection yang paling subtle gitu. Itu adalah menjadi trauma yang tidak disadari. Nah, trauma yang tidak disadari itu yang sangat membahayakan. Itu bisa gini, misalnya sesimpel yang kayak tadi itu bisa efek apa sih sebenarnya? How simple things itu bisa jadi apa sih? Penasaran aja gitu. The feeling of rejection. The feeling of rejection itu dia internalize. Walaupun hanya split second gitu ya, the feeling of rejection itu sudah dia internalize. Jadi di saat ada something, misalnya saat dia dewasa gitu, balik dia sama Devina, Devina ayo kita ngopi, ntar deh gue lagi sibuk, gue feel rejected deh, lo begitu. Atau kalau ngerjain project lo sendiri itu ngajak gue gitu, oh feel rejected. Jadi trigger-trigger kecil yang kita alami yang kelihatannya kecil, kok gue lebay banget sih, kok gue gitu aja marah sih, itu sudah bentuk manifestasi trauma sebenarnya. In terms of money, tadi kan yang tersebut contohnya adalah, ini anak gue adalah investasi gitu ya. Di saat parents bicara, walaupun bentuknya bercanda, tapi the unconscious of the baby atau si anak sudah menangkap itu sebagai sebuah value yang dia sematkan ke dirinya gitu loh. Oh, gue lahir untuk menjadi investasi my parents, berarti gue ini apa? I'm a tool. Aku cuma sebagai perangkat untuk my parents. Jadi apapun yang dia lakukan adalah for the parents. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak kenal dirinya siapa. Dia disconnect dengan dirinya. That's the danger. Nah ini buat orang tua harus didengarkan, ya kan? Karena susah ya jadi orang tua. Susah. Ini nggak ada pelajaran di sekolah, ada di sini. Vibrant Talk, ya. Nah karena aku kan juga baru punya anak ya, baru 1 bulanan. Oh wow, oke. Kurang lebih. Anak kedua 1 bulanan. Tapi benar sih, maksudnya kan pada saat hamil tuh kita mesti hati-hati ya. Kalau orang zaman dulu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, itu kan karena connect kan. Tapi aku ternyata dari kita menyusui aja, kalau kita nggak rela atau kayak, aduh nih nyusunya mungkin kayak grumpy gitu tuh mempengaruhi si anak juga ya. Jangankan itu kan sudah secara emosional ada rasa marah, ada rasa apapun ya. Saat hamil kita flek aja itu sudah bentuk trauma sebenarnya. Atau saat ke si bayi. Iya, ke si baby gitu. Ada rasa unsafe gitu. Kan ada beberapa hal yang kita udah di luar kontrol kita as a mother gitu ya. Tapi ya sayangnya itu menjadi trauma gitu. Itu kenapa beratnya menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena di setiap sesi terapi kita selalu tanya, oke, gimana hubungan you and your mother? Karena that's the start. Oh gitu. Karena manusia pertama yang kita interact adalah mother. Iya sih. Father second. Bener lagi. Ya kan? Aduh, gimana nih ibu nih? Ibu. Berarti kita tuh kalau misalnya, ini kesimpulan aku aja ya, maksudnya kalau kayak kita punya tendensi boros, apakah karena itu cerminan kita melihat dari gaya hidup Thank you, Mbak ibu Lady. kita? Yes. Jadi begitu. Jadi awal-awalnya perannya dari ibu ya. Bukan hanya ibu ya, tapi banyak
yang mempengaruhi bagaimana habit money seseorang nih. Kita udah masuk ke habit money nih. Tapi bagaimana ibu spending, bagaimana ayah spending, bagaimana ayah dengan uang, bagaimana hubungan ayah dan ibu, bagaimana cara ayah menghargai ibu dan ibu menghargai ayah, bagaimana mereka berbicara tentang uang, apakah mereka bisa open membicarakan tentang uang atau very secretive, atau ibunya bilang nggak punya duit, tapi ibu belanja. Itu kan bentuk splitting kan? Oh nggak punya duit, tapi ibu beli tas. Iya. Si anak kan bingung gitu loh. Jadi itu juga menyumbang bagaimana cara seseorang memiliki habit dalam hal keuangan. Ya, itu juga aku sempat dengar juga sih, maksudnya kita tuh kalau jadi orang tua jangan bilang kayak cari duit tuh susah. Yes, that's the value. Iya, maksudnya jangan bilang kayak cari duit susah atau apa saja. Kayak ini jadi parent banyak PR-nya ya ternyata. Banyak, setelah ketemu Mbak Yohana lebih banyak lagi PR-nya. Maksudnya, tapi jadi berpikir. Bener, maksudnya kayak be careful apa yang kita ucapkan ke anak-anak, maksudnya mungkin yang kayak gitu kali ya. Jadi jangan dibilang cari duit itu susah atau segala macam, tapi nanti mungkin kita akan ada sesi khusus parents ya. Jadi setuju. Iya kan, maksudnya jadi tahu gitu loh, karena Ya. kalau buat aku sendiri kita pengen pasti ya namanya ibu tanpa ada tendensi kita tidak ingin memberikan trauma apapun ke anak. Pasti. Tapi kan kita kadang tidak tahu kan. That's why kita nggak pernah terima pasien atau klien anak-anak. Yang kita terapi yang pertama harus ibunya dulu, bukan anaknya. Jadi kalau ada klien yang datang, aduh, tolong dong anak gue kayak gini nih, gimana ya? Oke, what happened to you? What's your yang terjadi dalam hidup you as a mother apa? Value apa nih? Kenapa misalnya anaknya gigit anak teman lainnya di sekolah atau mukulin gitu? Kenapa sampai anaknya begini gitu? Jadi sebelum fokus ke anak, kita fokus ke orang tuanya dulu. Itu cerminan. Jadi anak-anak di sekolah, anak-anak kita itu adalah cerminan orang tuanya. Sangat. Oke, ini ngomongin anak-anak. Sekarang kita naik ke generasi saya, ya Gen Z. Gimana sih dengan kondisi menurut Mbak Yohana? Gimana sih kondisi mental anak-anak Gen Z zaman sekarang dibandingin generasi sebelumnya? Ini pertanyaan menarik. Jadi kita beberapa kali ada pertanyaan ini masuk. Kita selalu tanya, oke, emang menurut Anda Gen Z kenapa? Oh, mereka tuh nggak bisa fight, nggak bisa ini. Oke, kenapa menurut you itu nggak bisa fight? Kenapa mereka yang begitu triggering you? Gitu loh. Mengingatkan tentang apa? Ya karena gue dulu waktu kecil tuh harus begini-begini. Oh, jadi it's about you, it's not about the Gen Z. Wah. Dalam ya. Berarti ya generasi strawberry itu sebenarnya. Siapa yang Gen Z di sini? Siapa yang Gen Z? Oh, Gen Z banget nih. Jadi it's not about you gitu. Tenang, Jadi kalian dibela hari ini. Kayak aku milenial sih. Jadi sebelum kita membicarakan tentang sebuah generasi yang besar, kita coba berkaca dulu gitu loh. Ya kan Gen Z ini peralihan setelah Gen X dan milenial kan. Gen X dan milenial ini juga dibesarkan oleh baby boomers. Benar. Cara kita melihat Gen Z maybe the same dengan baby boomers melihat kita. Oh, cuman bedanya belum speak up aja. Belum speak up atau cuman anak kok begitu gitu. Ini nggak ada ininya gitu. Nggak punya tujuan hidup gitu kan biasanya. Kenapa? Karena they go through their own struggle. Generasi kita juga go through our own struggle. Begitu juga generasi di bawah kita. Jadi sebelum kita membahas kondisi mentalnya Gen Z, bahas dulu kondisi mental kita gimana. Selalu balik ke diri kita. It's sendiri. never about everybody else. Kita nggak pernah tentang orang lain, selalu tentang kita. Dimana kita melihat sesuatu itu ya. Ya, bagaimana kita melihat? Oke, gue ngeliat orang ini sombong banget ya. Oke, sombong kenapa? Which part of this orang yang menurut you sombong gitu loh? Oh, karena dia ngomongnya gini. Oke, kayak siapa? Kayak bokap gue. So it's about you. Oke, jadi it's never about the other person, selalu tentang kita gitu. Jadi apapun kondisi generasi setelah kita, itu adalah sebagai hasil karena kondisi mental kita saat ini. Itu sesuatu yang dilegasikan Itu sesuatu ya? yang bukan pass through, tapi itu sebagai bentuk manifestasi. Kenapa kita generasi X dan generasi milenial ini banyak banget kekurangan afirmasi. Banyak banget kekurangan physical touch from the parents. Banyak banget kekurangan love. Love. Kenapa? Boro-boro mikirin love. Mereka harus struggle dulu. Di zaman peperangan dulu. Mereka harus struggle with the safety dulu secara fisik. Boro-boro mikirin mental health dan love gitu. Jadi
itu akhirnya menjadi bentuk manifestasi. Trauma kita akhirnya menghasilkan generasi-generasi di bawahnya. Orang yang nggak biasa mendapatkan love, begitu punya anak, akan gue beri love sebanyak-banyaknya. Akhirnya overgiving. Gitu. Jadi itu kembali lagi ke kita sendiri. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Ini sebenarnya kalau setiap jawaban tuh gue pengen nanya-nanya. ya. Bisa 3 episode nanti. Oke, sekarang kan lagi isu yang lagi panas nih, mental health nih. Nah, udah pasti mental health itu berpengaruh terhadap perilaku keuangan seseorang kan. Tapi yang mau ketanyakan sih sebenarnya tadi kan Mbak Yona sempat jelasin tentang orang yang datang ke Mbak Yona tuh mereka tuh kayak nggak tahu who am I gitu kan. Itu sama nggak sih dengan mental health? Maksudnya atau mungkin ada apa ya, ada level tertentu yang kita bisa bilang ini cuman kayak gangguan, aku nggak ngerti sih istilahnya, gangguan biasa atau ini apa ini tanda-tanda light atau maksudnya dibilang mental kita udah nggak sehat tuh kayak gimana gitu. Mungkin ada fase yang mengkhawatirkan. Fasenya nanti ujung-ujungnya kalau udah di fase sampai situ rumah sakit jiwa gitu kan. Atau bisa jadi joker kan gitu. Ya gitu. Jadi maksudnya sama nggak sih distorsi yang tadi orang sampai nggak bisa mengenali diri sendiri dengan mental health yang sedang sekarang isunya banyak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang mental health, kita tadi kayak ada joker, ada rumah sakit jiwa, itu sudah kasus di mana mereka mengalami psikosis berat gitu. Psikosis berat berarti sudah tidak bisa function. Ya, ada orang yang benar-benar sudah nggak kenal mereka namanya siapa, rumahnya di mana gitu. Itu kan udah psikosis berat, berarti udah nggak bisa function. Tapi sebelum sampai situ, pasti mereka sudah mengalami gejala-gejala sebelumnya, misalnya anxiety, misalnya suicidal tendency, misalnya inner conflict, sesimpel inner conflict. Inner conflict, gue mau pilih teh apa pilih kopi, gue pengen pilih teh tapi pengen kopi, gue pengen ini, itu adalah sebuah bentuk manifestasi trauma sebenarnya. Gue sering banget lagi kayak gitu, nggak bisa kesulitan untuk decide itu sebenarnya sudah merupakan sebuah gejala. Bukan itu plekmatis atau apa gitu ya? Iya kan kita kan tahunya dia plekmatis mungkin, dia cenderungnya ikut aja gitu. Kenapa orang ikut aja? Ya di labelin gitu, dilabelin karena kamu tuh karakternya ini gitu. Karena kamu nggak bisa ngambil keputusan cepat misalnya. Kenapa mereka nggak bisa ambil keputusan cepat? Siapa yang biasanya ngambil keputusan buat mereka dulu waktu kecil? Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mental health, sesimpel kita sering migrain misalnya, itu juga sudah bentuk psikosomatis, itu juga sudah bentuk emosi yang terrepress. Migrain yang nggak kelar-kelar, yang selalu muncul gitu, atau lower back pain yang selalu muncul, itu bentuk trauma yang terrepress gitu. Jadi mental health itu cakupannya nggak cuman ini kayak udah perlu ke psikolog kalau dia udah kayak begini gitu, enggak. Tapi sesimpel gue merasa sulit untuk membuat keputusan, atau anxiety. Biasanya yang datang ke kita udah anxiety attack yang disorder yang sudah minum obat. Gitu. Jadi kalau terapi ke kita, apakah obatnya tetap diminum? Tetap, tapi pelan-pelan dikuranginya. Jadi sesimpel udah mulai nggak tahu gimana caranya membuat keputusan, udah sering ditipu orang, udah sering masuk dan keluar masuk hubungan yang toksik, itu kan juga bentuk mental health yang sudah harus dikhawatirkan. Ya, nah terus waktu itu aku sempat baca, aku lupa di mana. Jadi orang itu sempat di medsos lah. Ya intinya orang tuh banyak yang berpikiran sekarang ngapain gue kerja capek-capek, mendingan gue judi online aja gitu. Dalam waktu 1 jam bisa menghasilkan 1 juta gitu, lo pasang berapa gitu. Nah itu orang, maksudnya dia itu punya mental health juga nggak sih sebenarnya? Pasti punya something sih, punya trauma ya pasti gitu. Kalau dengar klien bilang gue tuh kerja udah capek-capek, apakah pekerjaannya fulfilling atau enggak? When you love your job, when you are in your passion gitu ya, melakukan your passion dan what you are supposed to do sesuai dengan your life purpose, job itu bukan menjadi job. Yeah. Job is like a playground. Benar.
you can express yourself, you can explore. Jadi di saat orang gue ngapain gue kerja capek-capek? Oke, berarti ada apa yang salah dengan pekerjaannya? Oke, kenapa kok sampai masuk pekerjaan ini? Why? Judi online itu kan sebagai bentuk escape. Karena nggak mau capek kerja gitu loh. Makanya gue judi online aja gitu kan. Itu kan escape. Jadi sebelum bahas judi online-nya, kenapa pekerjaannya? Kenapa masuknya ke sini? Oke, situasi seperti apa sih di tempat kerja? Yang membuat peers-nya kah, bosnya kah, apa teman sekerjanya kah, targetnya kah? Apa? Gue nggak bisa nih dikejar-kejar target. Kenapa? Apa rasanya kalau dikejar-kejar target? Mungkin ada trauma dulu. Yes, it's always baliknya ke situ-situ lagi. Gitu. Dalam. Nah, balik ke keuangan lagi, karena topik kita lagi tentang keuangan. Yes. Bagaimana caranya menurut Mbak Yohana membentuk perilaku keuangan yang baik? Membentuk perilaku keuangan yang baik. Perjalanannya panjang ya. Panjang ya. Keuangan yang baik itu gitu. Dalam setiap money therapy session kita selalu menggali. Biasanya yang datang itu antara dia nggak mampu earning, merasa tidak mampu earning, nggak bisa saving, beda ya. Tidak mampu earning dengan merasa tidak mampu earning. Tidak bisa saving atau selalu ditipu orang, itu biasanya yang datang ke kita bentuknya kayak begitu. Nah, sebelum mereka bisa, lo kerja dengan pakai power lo begini, atau lo siapin tabungan rekening 2, yang satu buat nabung, yang satu buat spending. Sebelum sampai situ kita mesti paham dulu impuls di balik itu apa. Energi di balik dia nggak bisa saving, dia nggak bisa earning itu apa. Bisa juga dari alam pikiran dia sendiri juga ya? Pasti dari bawah sadarnya. Oke. Kayak misalnya aku kasih contoh ya, one of my clients lah gitu. Sulit banget untuk saving. Dia sampai aku nggak bisa punya duit di rekening. Maksimal duit di rekening itu 100.000. Above that dia akan spending gila-gilaan. Padahal gajinya, income-nya oke. oke. Bentuknya apa spendingnya? Entah makanan, entah bentuknya beli emas, entah bentuknya beli ini. Tapi kan itu investasi, oke. Tapi you are in survival. Lo 100.000 di rekening bisa hidup kayak apa? Jadi itu yang kita gali. Kenapa sampai merasa duit di rekening banyak itu dia harus spending? Kita memahami impuls itu. Wah, gua tuh kayaknya. Jadi untuk sampai ke habit money yang sehat, kita pahamin dulu root-nya apa. Bagaimana hubungan dia dengan mother? Kurang love kah? Dengan father gimana? Atau ya kalau gue mungkin sesimpel kayak beli barang tuh is my happiness. Nah, yes. Ya kan ada. Jadi rasa di balik itu apa gitu. Iya. Dengan beli barang dapat rasa apa sih Mbak Devina gitu. Oh, gue seneng kayak fulfilled gitu. Oke, rasanya tuh fulfilled. Tapi ya di situ doang, habis itu barangnya nggak dipakai. Gitu. Akhirnya jadi numpuk kan. Akhirnya itu juga jadi bentuk spending yang reckless juga kan gitu. Jadi memahami karena peran mother dan father itu berbeda. Dan idealnya dua peran ini diperankan dengan bersamaan lah ya gitu ya. Kalau mother itu perannya di 0 sampai 12 tahun. Oke. Makanya kenapa kita selalu menggali tentang memori 0 sampai 12 tahun. Ini fase anak kecil gitu, anak-anak gitu ya. Begitu di atas 12 tahun ini perannya father yang take over. Dia harus memperkenalkan the boy or the girl to the world. Bagaimana cara bersosialisasi dengan orang, mencari uang, networking, survive di sana, di luar sana. Itu perannya father. Perannya mother adalah bringing the baby to little girls and little boys. Ini topik menarik juga. Mumpung anak saya belum 12 tahun berarti tugasnya saya nih. Gitu. Jadi memahami dulu rootnya apa. Gitu. Aku jadi pengen bertanya tentang peran seorang ibu. Tapi aku udah agak terlambat nih. Tapi ini aku bertanya untuk kamu deh. Boleh, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya peran seorang ibu sampai anak usia 12 tahun itu sama berlaku untuk gender cewek ataupun cowok. Yes. Maksudnya peran apa sih yang paling penting? Yang maksudnya kita harus perhatikan apa sih? Sebagai seorang ibu, apa do's and don'ts-nya? Oke. Biasanya gini, kita membagi peran ibu dengan father itu, ibu itu love, father itu power. Jadi di saat orang datang ke kita, I don't have power to earn money, kita akan kembali menggali, nggak hanya tentang mother ya, tapi juga tentang fathernya juga gitu. Father dan mother itu punya peran yang berbeda, tapi mereka memberikan sumbangsih yang sama juga gitu dalam trauma anak gitu dan perkembangan anak gitu ya.
Jadi kalau Mbak Lady tanya peran mother apa, yang pertama dia harus sadari adalah love itu harus dikenali oleh anak sejak dia dini dari seorang mother. Bagaimana dia bisa connect with other people emotionally itu tergantung bagaimana kita connect dengan our mother. Kalau dengan mother aja dingin gitu ya, mothernya misalnya, aduh nggak usah nangis, sana pojok deh, nggak usah nangis. Nggak ada template untuk cara dia mengekspresikan emosi dengan aman gitu loh. Jadi rasa safety, rasa secure itu di perannya mother di situ. Rasa love itu juga perannya mother di situ. Validasi itu juga perannya mother, sih banyak ya perannya mother ya gitu. Kalau di teori ya aku nggak akan bahas lebih jauh, tapi di teori itu ada fase-fasenya. Ada fase okular, fase anal, fase oral, fase falik gitu. Itu ada fase-fase di mana anak di fase ini dia butuh nutrisi dan security, protection secara fisik. Di fase ini dia butuh love, dia butuh otonomi. Jadi anak belajar untuk memutuskan itu dipelajari oleh mother. Kapan? Milih gitu ya? Umur 2 tahun. Gue udah suruh anak gue milih sih. Umur 2 tahun. Sesimpel potty training. Jadi dalam money bio, kalau money terapi, kita akan tanya gimana proses potty trainingnya. Oh gitu? Smooth atau penuh dengan air mata dan kekerasan? Awalnya kalau anak aku tuh awalnya itu tidak mau potty training, tapi dengan sendirinya bisa potty training. Itu lucu juga sih. Apa dia belum ready at that time? Maksudnya kadang-kadang kan kita ngeliat wah umur segini masih harus. Iya harus. Tapi ternyata kan nggak sama timeline setiap orang kan. Tapi when my son ready, dia bisa dengan potty training dengan sangat gampang. Betul. Yang menjadi trauma kan di saat pagi, adek duduk toilet pagi-pagi, nggak boleh gerak sampai pipis atau pup gitu ya. Itu kan menjadi trauma buat dia. Dia nggak punya sense of authority untuk memilih dan sense of autonomy gitu. Jadi kalau untuk yang, soalnya aku juga merasa nih, kayaknya sebagai parents sekarang informasi itu banyak banget nih. Ya kan, kayak informasi kayak gini di medsos itu udah open banget, terbuka banget. Sementara 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun itu nggak ada gitu. Jadi memang kita kecenderungan memberikan lebih banyak trauma kalau aku bilang dibandingkan orang tua sekarang. Nah, buat yang anak-anaknya misalnya udah kayak aku, teenagers, maksudnya apa sih yang at least apa sih yang kita bisa lakukan untuk misalnya mengobati trauma-trauma itu gitu. Trauma itu sayangnya tidak bisa disembuhkan tapi bisa diintegrasikan. My son juga almost 17 kan. My son juga almost 17 dan aku yang dulu sangat jauh berbeda dengan aku yang sekarang, nggak sabaran, suka marah, galak banget gitu kan. Jadi sudah ada trauma of course. Tapi aku selalu menekankan, aku dan Debbie selalu menekankan di saat webinar tuh biasanya yang ibu tuh selalu langsung feel guilty banget sama anak gue gitu ya. Tapi kita selalu menekankan nggak ada kata terlambat. Mereka butuh closure. At least kita give them closure gitu loh. At least kita mas maaf ya dulu mama begini gini walaupun mereka nggak apa-apa mah gitu, tapi paling nggak mereka mendengar this is the way gitu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk kita repair hubungan dengan anak gitu, walaupun ya otomatis traumanya memang sudah terjadi, tapi at least belajar untuk diintegrasikan pelan-pelan. Tapi sebelum anak yang diintegrasikan, mothernya dulu yang mengintegrasikan traumanya gitu, karena kita bisa menyediakan space seluas kita bisa menyediakan space untuk diri sendiri. Gitu. I understand, Mbak. Jangan sampai sesi ini kita siapin tisu. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari saya. Terlalu banyak pertanyaan. Tips-tips untuk menjaga kesehatan mental. Apa aja sih? Mungkin kalau kayak di pekerjaan, mungkin tadi kita bahas di kantor yang lagi mungkin bos kita toksik, teman kita toksik, partner kerja kita yang kita rasa ya kadang-kadang aku juga merasa aku tuh bukan siapa-siapa, maksudnya jadi nggak bisa mendiagnosa lah. Yes. Ya kan, tapi sebenarnya kayak kalau kita Google gejalanya ada gitu kan, jadi kayak bahasa orang itu toksik sebenarnya sekarang kayak gampang banget kita lontarkan gitu ya. Jadi melabelin orang tuh kayak sekarang gampang banget. Gimana sih kita mungkin tips-tipsnya misalnya kalau kita punya partner yang kayak gitu, mungkin suami atau istri kita, pasangan kita sendiri kayak gitu.
Ini pertanyaan cukup berat sih. Masa? Cukup berat ini. Padahal mintanya tips. Sebenarnya tips sama dengan session. Karena sebenarnya cara kita untuk selalu terkoneksi dengan diri sendiri adalah kita selalu terkoneksi dengan emosi-emosi kita. Yang menjadi merusak adalah di saat kita merasa emosi kita nggak diizinkan untuk keluar. Biasanya emosinya apa sih? Shame, guilt, marah. 3 emosi inilah salah satu. Jealous. Emosi-emosi ini nggak bisa keluar, kenapa? Karena dijudge oleh masyarakat, dianggap buruk. Orang lebih bisa menerima orang yang nangis daripada orang yang marah. Walaupun esensinya sama, marah. Betul. Tapi ada orang yang marah jadinya nangis gitu misalnya. Karena lebih mudah diterima. Gitu loh. Jadi salah satu tips untuk bisa menjaga mental health yang pertama adalah selalu mengakui emosi diri sendiri. Nggak perlu mengakui ke orang kalau nggak bisa. Tapi kita selalu menyarankan journaling. Journaling itu penting. Segala yang muncul di kepala, sesimpel misalnya takut, anxiety kayak tadi Mbak Lady, aku sulit nih membuat keputusan gitu kan. Bikin aja, A dan B. A itu apa aja kalau gue salah ambil keputusan, B itu apa aja. Jadi semua dikeluarin di jurnal, instead of itu dipendam di kepala gitu. Jadi jurnal itu juga menjadi safe space untuk kita ekspresi. Jadi biasanya kita menyarankan jangan disensor ya kata-katanya. Di sesi terapi pun kita nggak pernah membatasi. Lo mau ngomong apa silakan. Mau sumpah serapah apapun keluarin. Karena kenapa? They need a safe space. Itu yang paling penting. Safe space itu penting banget untuk kita ya semuanya gitu. Jadi kalau tadi Mbak Lady kan, aku kan bukan profesional yang bisa, memang sangat berbahaya kalau kita diagnosa orang, apalagi self diagnose gitu, itu bahaya banget, butuh profesional. Tapi what you can do adalah you can create a safe space, no judgment. Gue begini nih, dengerin, supportnya apa? Gue percaya lo gini, nggak perlu, just be there. Dengerin aja. Gak usah kasih komen yang berlebihan. Gak usah kasih komen yang berlebihan, no judgment, itu sangat penting. Kenapa kita bisa menjalani profesi ini? Karena kita juga ngejalanin prosesnya. Jadi salah satu syarat untuk bisa menjadi terapis psikoanalis ini, lo jalanin dulu deh proses lo. Lo rasain dulu deh sakitnya. Lo rasain dulu deh gimana dijudge orang karena lo berbeda dari orang lain gitu ya. Lo rasain dulu deh gimana kita bisa memahami sakitnya orang kalau kita nggak bisa paham sendiri gitu sakitnya. Jadi ekspresikan emosi di tempat yang tepat, be a safe space, find your safe space. Sekarang I think udah banyak ya komunitas-komunitas sekarang yang membuka gitu loh, karena memang pergerakan zamannya lagi ke sana tentang mental health gitu. Semua udah pada melek tentang mental health gitu. Berarti kalau aku bisa sedikit simpulkan, kalau misalnya nih dulu aku masih kerja kantoran ya kan, struggle dengan ya berbagai faktor apa segala macam, ya mungkin salah satu caranya supaya nggak stres banget mungkin bisa journaling. Wah, gue sebel banget nih kayak gini-gini, si gini. Udah tulis aja di situ, ya mungkin nggak langsung lega kali ya. Iya, pasti sih. Pasti biasanya kalau bentuknya udah anger, segala emosi tuh butuh dirilis secara fisik. Nangis, anger, terutama anger ya. Kalau anger itu one of healthy release-nya adalah teriak di bantal. Tapi nggak boleh dilepas langsung dar gitu ya, karena it's very dangerous. Jadi pelan-pelan ngelepasnya anger itu. Apalagi kalau bentuk gitu. Lepas di bantal. Karena kalau nggak dilepas, nggak dirilis, itu tersimpan di badan. Gitu, kalau marah kadang-kadang suka pengen nonjok tembok, itu salah satu itu sakit kan, tapi menyakiti diri sendiri ya. Nonjok bantal aja. Nonjok bantal. Iya, pukul-pukul bantal boleh. Olahraga salah satu termasuk itu salah satu bentuk defense, tapi at least itu lebih sehat lah daripada yang nonjok tembok tadi ya. Jadi olahraga tuh bisa sebagai olahraga selama disadari ya. Gue olahraga karena gue tahu gue escape dari this emotion. Gue olahraga karena gue tahu gue lagi marah dan gue nggak bisa ekspres. Jadi semua itu kembali lagi tentang kesadaran gitu. Jadi mesti kayak di program gitu, misalnya nih gua angkat beban nih misalnya ya kan, kayak Ciledi mungkin mengangkat beban diri sendiri ya. Wah, kalau gua itu ya kan bisa tergantung kita put energi di situ loh. Iya. Tapi itu balik lagi dia harus tahu dulu kan state dia, maksudnya mengenali, dia mesti sadar, harus bisa mengenali gitu kenapa dan kenapa dia bisa marah misalnya. Itu juga penting. Itu penting. Lebih penting kita
Memahami. Mengetahui dulu ya. Iya. Why-nya, Baru bisa rilis. baru kita lakukan. Iya. Find out cara untuk Ya. rilisnya dengan. Jadi kalau ada tahapannya tuh pertama merasakan emosi dulu. Karena begitu marah terus gue kenapa ya marah? Langsung intelektualisasi, langsung Iya. logik ya yang main. Iya. Emosinya nggak dirasain gitu loh. Sementara emosi itu kan singkatan dari energi in motions. Dia harus bergerak, makanya harus dirasain. Kalau nggak dirasain dia stuck. Gitu. Jadi rasakan emosi, akui emosinya, embrace emosinya. Karena it's part of you gitu. Emang gue kesel kok gitu Iya, ya kan. emang gue kesel gitu loh. Emang gue kesel baru begitu udah abis dirasain, kenapa ya tadi gue marah ya? Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Kalau masih marah, oke, gue hajar gym gitu. Iya. Oke, berarti kalau kita bersinggungan terus dengan orang-orang yang membuat emosi kita meledak-ledak gitu kan, nggak stabil, journaling dan mungkin dihindari kali ya. Iya. Tergantung levelnya ya. Kalau misalnya udah bentuknya abusive, KDRT, of course you have to find a way to get out of that gitu. Tapi sebelum menenangkan diri sendiri kan Iya. itu situasinya sudah menyakitkan secara fisik, sudah membahayakan gitu loh. Nah, itu yang mesti biasanya kita dalam sesi terapi selalu menanyakan kira-kira kenapa ya lu menarik suami seperti ini atau istri seperti ini? Why? Kenapa menarik orang yang abusive? Bolak-balik ketemu sama orang yang abusive gitu. Kenapa gitu? Apa yang nggak ada di dalam diri you gitu sampai butuh orang ini untuk mengisi gitu. Jadi orang ini ngisi apa? Itu sebenarnya kita yang menarik juga sih orang negatif itu juga ya. Iya. Itu yang disebut pattern. Kan pilihan kita. Betul, mau berteman apa enggak? Mau di kantor toksik apa enggak? Sesimpel bos aja, kenapa Iya. ya? Padahal bos itu kan bukan sesuatu yang kita pilih ya. Betul. Ya kan? Kita milih kan pekerjaannya. Tapi Betul. kenapa ada bos yang seperti ini ya di dalam hidupnya Devina, dalam hidupnya Lady? Kenapa ya? Kenapa tadi oke, let's go gitu Iya. bikin panik ya? Iya. Kenapa gitu? Itu mengingatkan tentang apa? Iya. Bilangnya di, oh kalau udah oke dong. Ya, oke. Ya, sampai sekarang. Gitu sih. Oke, ini pertanyaan dan juga mungkin yang terakhir. Jadi pesan-pesan untuk anak muda sekarang yang tadi ya mungkin lagi struggling di kehidupannya. Maksudnya kalau aku sih melihatnya nggak semua anak muda zaman sekarang itu bisa escape dengan cepat. Let's say di pekerjaan or percintaan deh, iya kan? Misalnya kayak gue udah tahu nih bos gue or pasangan gue or apa gue toxic. Tapi kalau mau keluar ya nggak semudah itu Dev gitu. Gue ada biaya yang harus gue bayar every month. Gue tuh misalnya kalau pacaran mungkin cuma dia yang mau terima gue atau apa. Apa sih tips-tips untuk yang masih struggling dengan mental health-nya gitu. Tips yang pertama don't ever self diagnose, itu yang pertama gitu ya. Jadi find help gitu loh. Memang cari bantuan profesional yang memang lebih mengerti ini gitu. Jadi lebih paham apa sebenarnya akar permasalahannya gitu. Yang kedua, find your safe space. Kalau misalnya belum bisa ikut terapi atau apapun gitu ya, find the safe space itu. Cari satu teman yang jadi gini, berteman itu kadang kita punya tendensi untuk pengen bantuin, pengen rescue. Aduh lo kok gini banget sih, gini deh. Iya, gitu. iya. Itu menjadi proyeksi kita sebagai teman gitu loh. Jadi punya teman yang bisa memberi ruang, untuk kita salah, bisa memberi ruang untuk kita memutuskan apa yang kita mau, itu juga penting. Jadi find that person. Yang Find support that person aja yang gitu ya? support aja, yang just be there gitu loh. Just be there dan mengizinkan kita untuk membuat keputusan apapun gitu loh. Dan mungkin tips yang selanjutnya ya journaling tadi, keep in touch with your emotion, dirasain emosinya, mungkin membekali diri dengan entah webinar, entah apa gitu ya, yang apa tentang mental health gitu. Jadi tapi yang paling penting ya itu sih connect dengan emosi untuk bisa memahami your state itu kayak apa sih sebenarnya. Jadi mimpi itu juga lebih baik dicatat mimpinya. Gitu. Dicatat tapi nggak bisa nanya gimana. Nah, makanya habis step-step itu kalau misalnya masih struggling berarti masih ke meta jiwa. Iya, benar. Sebenarnya meta jiwa sendiri kita juga bikin jurnal yang memudahkan orang. Oh, oke, orang ini belum ikut terapi, belum bisa ikut terapi. Jurnal ini bisa jadi that's alat nice. mereka gitu. Paling enggak sebelum mereka bisa ikut terapi, dengan journaling ini cukup bisa membantu. Membantu dari pihak meta jiwanya untuk menganalisa. Membantu diri sendiri. oke. Jadi paling enggak di mapping kita bantu kasih pertanyaan yang bantu mereka untuk mapping. men-trigger pertanyaan Betul. supaya rilisnya Yes. secara mandiri lah. Iya, betul.
Boleh, aku langsung tertarik pengen punya soalnya. Silakan nanti kita Iya kan, siapa tahu nanti kita bisa bagi juga ke beberapa vibrant people yang nonton juga, Boleh, yang boleh. beneran need help tapi mungkin bingung or rada-rada, aduh kayaknya gue too Mahal early. ya, Ya, gitu. or too Ya. early. Kadang-kadang Ya. orang tuh kalau menurut aku ya nggak mau ke pertolongan kayak meta jiwa itu karena ngerasa gue kayak too early deh, kayaknya gue mungkin. Iya Tapi sebenarnya kan orang nggak It's tahu kan. never too early. It's Bener. never too lebay. Iya. It's never too early. Makanya dicoba ditulis dulu. Iya. Mungkin kalau abis itu udah merasa terbantu, Yes. bisa. Ya. Gitu. Ini sesi yang sangat seru banget. Jadi kita ngebahas bukan cuman dari sisi keuangan, Iya. bahas sisi keluarga juga karena itu sebenarnya related sih. Sangat. Gitu. Jadi thank you banget Mbak Yohana buat Sama-sama, sesi thank you juga. yang sangat menginspirasi pada hari ini. Aku tetap ya menunggu buku ya. Yes. Oke. Gitu. Demikian obrolan Vibrant Talk pada hari ini. Sampai jumpa di Vibrant Talk berikutnya. Thank you. Bye-bye. Bye.